Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan. 2 Samuel 5 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Setelah itu datanglah semua pemimpin suku-suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata kepadanya, "Kami ini kerabat Baginda. Sejak dahulu, bahkan ketika Saul masih memerintah kami, Baginda juga yang memimpin tentara Israel setiap kali mereka maju berperang. Lagi pula Tuhan telah berjanji kepada Baginda bahwa Bagindalah yang akan memimpin umatnya dan menjadi raja mereka." Daud membuat perjanjian dengan pemimpin-pemimpin Israel itu di Hebron, lalu mereka melantik dia menjadi raja Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan ia memerintah 40 tahun lamanya. Di Hebron ia memerintah Yehuda selama 7,5 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah seluruh Israel dan Yehuda selama 33 tahun. Saudara, untuk berhasil menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin, maka diperlukan proses yang panjang. Saya pun menyadari dan mengalami itu, saudara. Bagaimana di Banyuwangi 2008, hanya seorang mahasiswa yang masih terus banyak belajar, sampai kemudian 2010 menjadi penginjil, dengan proses yang sangat panjang juga menjadi seorang pendeta. Dan ternyata salah satu syaratnya adalah kita mau setia di dalam menjalani proses pembentukan karakter yang akan menghasilkan pengakuan dan kepercayaan. Untuk dapat menjadi raja atas segenap umat pada masa itu, Daud pun ternyata juga harus menjalani proses yang sangat panjang, sampai akhirnya para pemimpin suku-suku Israel menerima Daud sebagai raja. Paling tidak ada dua alasan yang menyebabkan suku-suku pada masa itu kemudian menerima Daud menjadi raja, yaitu keberhasilan Daud dalam peperangan-peperangan di masa lampau dan keyakinan bahwa Allah menghendaki Daud menjadi gembala bagi umatnya. Hasil refleksi atas kepemimpinan Daud serta campur tangan Allah dalam proses pemilihan menjadi landasan kuat dalam pengangkatan Daud sebagai raja atas seluruh umatnya. Bukan hanya di Hebron, tapi atas seluruh. Bangsa Israel mengalami proses pembentukan keyakinan bahwa Allah pasti akan menyertai raja yang telah dipilihnya. Dan keyakinan ini terbukti dengan berlangsungnya pemerintahan Daud selama 40 tahun. Kemampuan Daud juga diuji ketika merebut Yerusalem, yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan. Merebut Yerusalem merupakan langkah penting dalam penyatuan kerajaan. Bahkan, pertahanan Yerusalem semakin diperkuat. Hal yang terpenting adalah bahwa kekuasaan Daud makin lama, makin besar. Itu karena Allah yang menyertainya. Allah yang memberikan wibawa kepemimpinannya. Allah yang telah memilih Daud menjadi raja atas umat dan berkenan senantiasa hadir serta menyertai. Di dalam ayat yang keempat dikatakan demikian. Daud berumur 30 tahun pada waktu itu ia menjadi raja, dan ia memerintah 40 tahun lamanya. Proses yang panjang dilalui Daud. Umur 30 baru menjadi raja, padahal Daud sudah dinobatkan menjadi raja usia 16 tahun.
Dan itu pun ketika Daud menjadi raja, tidak langsung menjadi raja atas seluruh umatnya. Dia pada waktu itu hanya memerintah Yehuda sampai usia 37. Dan pada saat usia 37 baru dia bisa memerintah atas seluruh umat Israel dan Yehuda. Jadi kalau dihitung-hitung saudara, perlu waktu 21 tahun untuk menjadi raja atas seluruh umatnya. Saudara, ini bukan waktu yang pendek. Ini kurun waktu yang lama dan penuh dengan dinamika. Mulai daripada Daud dituduh berkhianat kepada Saul, menjadi buronan, bahkan mengalami berbagai kesengsaraan. Termasuk ketika sudah menjadi raja pun, anaknya pun itu melakukan pengkhianatan, yaitu Absalom. Dan semua proses itu dilaluinya dengan setia. Saudara, Allah telah memilih dan memanggil kita juga sebagai kawan sekerjanya. Ada yang menjadi pendeta, penginjil, ada yang menjadi penatua, pengurus komisi, guru sekolah minggu. Mari kita perlu terus memperteguh keyakinan kita sendiri bahwa Allah juga berkenan hadir dan senantiasa menyertai. Keberhasilan kita dalam melaksanakan tugas dan panggilan sebagai kawan sekerja Allah itu dilandasi karena kita yakin akan penyertaan Allah, sehingga kita mampu melakukan hal-hal yang diperkenankannya. Tetapi apabila ternyata di dalam perjalanan itu ada kerikil-kerikil, ada batu-batu yang seolah menghalangi dan bahkan mungkin menyakiti, itulah proses Tuhan untuk membuat kita makin setia dan makin mengasihi Dia. Sehingga lewati semua proses itu dengan setia, percayalah bahwa tidak ada proses di luar daripada kedaulatan Allah. Sama seperti Daud, diproses sedemikian hebat selama 21 tahun untuk menjadi seorang raja yang dikenal dan diingat sepanjang zaman dan sejarah. Ikuti prosesnya Tuhan, sehingga kita makin setia dan makin berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami Tuhan, bahwa tidak ada seorang pemimpin yang berhasil tanpa melewati proses yang panjang. Daud pada akhirnya menjadi raja pada usia yang 30 atas Yehuda, dan pada usia 37 atas seluruh Israel. Padahal Daud sudah diurapi menjadi raja ketika usia 16 tahun kurang lebih. Sehingga perlu waktu 21 tahun untuk menjadi raja atas semua umat Tuhan. Dan 21 tahun itu bukan waktu yang panjang, bukan waktu yang singkat, melainkan waktu yang panjang, yang penuh dengan dinamika, yang penuh dengan pergumulan. Tetapi Daud setia dengan proses, dan dilaluinya proses itu bersama dengan Tuhan. Tidak pernah Daud melarikan diri dari proses, bahkan menghindari proses, ataupun pergi daripada proses itu. Tapi semua prosesnya diikuti dengan setia, bahkan sekalipun pernah mengalami anaknya sendiri yang dicintai Absalom melakukan pemberontakan. Dan ketika Daud pada waktu itu dalam kondisi sangat terpojok dan terjepit, dia pun tetap melalui proses itu dengan setia. Tolonglah kami Tuhan, kami yang dipercaya sebagai pendeta, sebagai penginjil, lause, penatua, pengurus komisi, guru sekolah minggu, liturgis. Biarlah kami belajar setia mengikuti proses. Ada dalam perjalanan itu mungkin ada yang menyakitkan, ada yang melukai, tapi kami percaya itu adalah proses supaya kami makin terus bertumbuh dan setia kepadamu. Berkati para pemimpin-pemimpin di gereja kami ini, supaya mengikuti setia proses Tuhan, sehingga membuat kami makin hidup di dalam iman.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.